Studi kelayakan bisnis pendirian usaha bahan bakar minyak SPBU lamaran. Pendahuluan, PT Pertamina adalah badan usaha milik negara yang menyediakan kebutuhan energi seperti minyak, gas bumi, dan energi terbarukan. PT Pertamina berdiri pada tanggal 10 Desember tahun 1957 dengan nama awal PT Perusahaan Minyak Nasional atau disingkat Permina. PT Pertamina juga perusahaan yang menyediakan prasarana umum bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar. Prasarana umum tersebut dikenal dengan stasiun pengisian bahan bakar umum atau disingkat menjadi SPBU. Cerita singkat, melihat prospek mengenai bisnis SPBU yang cukup baik serta keseriusan pemerintah dan PT Pertamina dalam menyediakan layanan penyediaan BBM yang baik menjadi sorotan CVP untuk mengembangkan bisnis mereka. CVP merupakan badan usaha persekutuan komanditer yang didirikan pada tahun 2014 karena pemilik dari CVP merupakan seorang pemilik SPBU yang didirikan pada tahun 2018 di Jalan Pasir Koja nomor 88 Bandung. Pemilik dari CVP memiliki sebuah tanah di Kota Karawang, tepatnya di Lamaran yang tidak digunakan dan ingin dimanfaatkan tanah tersebut untuk membangun sebuah bisnis baru. Melihat adanya peluang bisnis yang cukup menjanjikan, serta bekal pengalaman selama 10 tahun memiliki SPBU di Kota Jakarta, pemilik CVP berencana untuk membangun sebuah SPBU baru di Kota Karawang, tepatnya di Jalan Lamaran. Kajian aspek legal, nama perusahaannya yaitu SPBU Dodo 3441324 Lamaran, Karawang, Jawa Barat. Alamatnya di Kampung Kojengkang nomor 16, RT 1, RW 19, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, kode pos 41314. Izin usahanya yaitu nama perusahaannya SPBU Dodo Pertamina 3441324 Lamaran dan bentuk perusahaannya yaitu perusahaan perorangan atau SEVI. Struktur organisasi pada SPBU 3441324 Lamaran yaitu Direktur Utama adalah Haji Trimo, Manajer Rahmat, Supervisor Suyitno, Kurniawan, dan Heri, Keamanan ada Adung dan Ahim, serta ada Operator dan Cleaning Service. Aspek pasar dan peluang bisnis. Analisis potensi yang ada yaitu kebisingan di CDU 3 telah melebihi NAB yaitu lebih dari 85-97 dBA yang berbeda-beda di setiap area. Lalu ada kebakaran, dilihat dari bahan baku yang digunakan CDU 3 juga mengelola minyak mentah menjadi beberapa produk sangat rentan terhadap bahaya kebakaran. Lalu peluang pasar, langkah mengintegrasikan kilang TPPI untuk pengembangan industri petrokimia dilakukan Pertamina dengan melakukan aksi korporasi pembelian saham seri B Tuban Petro senilai 31 triliun rupiah diharapkan bisa meningkatkan efisiensi baik sisi pengeluaran operasional maupun pengeluaran modal sehingga meraih keuntungan profitability yang maksimal. Lalu estimasi permintaan pasar. Di sektor pemasaran, Pertamina melakukan usaha pemasaran perdagangan dan distribusi berbagai jenis produk seperti bahan bakar minyak BBM, pelumas LPG, produk petrokimia, serta produk-produk non-BBM lainnya untuk pasar domestik dan mancanegara. Kajian aspek sosial dan ekonomi, yaitu aspek sosial lingkungan sekitar sangat mendukung pembangunan usaha tempat ini karena selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha ini pun bermanfaat bagi pemasukan warga sekitar. Lalu aspek ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi SPBU Lamaran rata-rata berpendapat sedang dan alasan yang mendorong konsumen dalam pembelian bahan bakar ini antara lain kualitas harga, kualitas pelayanan, serta tempat yang higienis. Aspek lingkungan fisik, untuk dukungan lingkungan berada di area dataran rendah terutama di daerah perkotaan yang banyak sekali dengan kendaraan umum. Selain itu tata ruang dalam pembangunan SPBU ini diperlukan ketersediaan luas lahan dan bangunan yang memadai. Lalu lingkungan makhluk hidup, untuk dukungan yang berkaitan dengan makhluk hidup pemilihan tempat yang strategis di daerah perkotaan yang banyak sekali terdapat kendaraan transportasi darat sehingga nantinya akan banyak masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak untuk kendaraannya dan dapat membeli di tempat ini.
Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknis meliputi pemilihan lokasi, tata letak, sarana dan prasarana, peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan, kelengkapan administrasi dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Lalu aspek teknologi meliputi mesin perlengkapan teknologi, sistem teknologi yang akan digunakan dan teknologi informasi yang akan digunakan. Aspek finansial. Analisis kelayakan BEP, NPV, IRR, dan probabilitas indeks. Yang pertama ada payback period atau BEP. Di situ ada initial cash flow dan project dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Lalu payback period sama dengan 3 tahun ditambah Rp 56.605.364 rupiah dikali 360 hari sama dengan 3 tahun 6 hari, yaitu sejumlah 4.038.021.547 rupiah. Dari perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa payback period dari investasi SPBU ini adalah 3 tahun 6 hari. Payback maksimum adalah 5 tahun, namun payback periodnya adalah sejumlah 3 tahun 6 hari. Hal ini berarti bahwa payback period waktunya lebih singkat jika dibandingkan dengan periode payback maksimum. Karena itu usulan investasi dianggap layak untuk diterima. Lalu yang kedua ada net present value atau NPV. Di situ ada tahun pertama sampai tahun ke-20. Yang jumlah hasil NPV-nya adalah 60.873.472.639,85 rupiah. Jadi asumsi atau cost of capital sama dengan bunga deposit 8% per tahun. Net present value NPV dari proyek investasi SPBU tersebut adalah sejumlah 60.883.472.639,85. NPV bernilai positif, berarti proyek investasi ini layak untuk dilanjutkan. SPBU Monang Maning tersebut merupakan nama lain dari SPBU lamaran. Lalu yang ketiga ada internal rate of return atau IRR. Dari tahun pertama sampai tahun terakhir yang ke-20, NPV-nya sebesar 1.116.618 NPV. Lalu di sini ada IRR. IRR-nya sama dengan 40% ditambah NPV-nya 1.116.618 dikali 41% diambil 40%. Hasilnya 9.952.290.704 diambil 9.710.220.359. Lalu IRR sama dengan 40% ditambah 0,05%. Lalu hasil semuanya IRR sebesar 40,005%. Jadi internal rate of return dari proyek ini adalah sejumlah 40,005%. Nilai IRR yang didapat dari perhitungan tersebut lebih besar daripada tingkat bunga yang disyaratkan sebesar 40%. Sehingga investasi ini dianggap layak untuk dilanjutkan. Berdasarkan aspek keuangannya, proyek ini dapat dilanjutkan karena hasil perhitungan dari payback period, net present value, profitability index, dan internal rate of return seluruhnya memberikan hasil yang layak. 4. Probabilitas indeks. Dilihat dari tabel 7, PV kas masuk adalah sebesar 70.834.646.725,85 rupiah dan PV kas keluar adalah sebesar 9.951.174.086,00 rupiah. Dari data tersebut, maka perhitungan dari P1 adalah sebagai berikut. PI sama dengan PV kas masuk sama dengan 70.834.646.725,85 rupiah sama dengan 7,12. PV kas keluar sejumlah 991.174.086 rupiah. Profitability Index atau PI dari proyek investasi ini adalah sejumlah 7,12 PI. Bernilai lebih dari 1 memiliki arti bahwa proyek investasi ini layak untuk dilanjutkan.
Kesimpulan berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian mengenai analisis modal kerja terhadap profitabilitas pada SPBU 223441324 Lamaran, Jawa Barat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, salah satu cara untuk menganalisis pengelolaan modal kerja untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu sehingga dapat memberikan suatu gambaran atau acuan bagi suatu perusahaan untuk menetapkan modal kerja yang lebih efektif. Dapat menggunakan analisis time series terhadap sumber dan penggunaan dana modal kerja dan analisis terhadap rasio-rasio keuangan. Adapun rasio keuangan yang digunakan adalah rasio profitabilitas. Yang kedua, tingkat profitabilitas pada tahun 2014 jika dilihat dari hasil persentase ROA mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan modal kerja yang dilakukan perusahaan pada tahun tersebut dapat menurunkan profitabilitas. Pada tahun 2015, hasil persentase ROA tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan pengelolaan modal kerja yang dilakukan pada tahun tersebut tidak dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.